Shalom, jumpa lagi dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga di triwulan yang terakhir ini. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus boleh ada di setiap hati dan pikiran kami, agar firman yang kami akan belajar lewat pelajaran sekolah Sabat, kami boleh memahami, mengerti dengan benar, dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga ini di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Mari kita akan mempelajari pelajaran rangkuman pelajaran sekolah Sabat, di mana judul pada pelajaran yang ketiga ini adalah latar belakang pembukaan. Saudara-saudara, ayat tema yang dipilih oleh penulis dalam pelajaran ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Bunyinya sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, mari kita lihat rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini. Lebih dari manapun dalam kitab suci, Injil Yohanes dengan berani menyatakan bahwa dengan tepat dan kuat kebenaran bahwa Yesus adalah Allah. Saya ulangi. Dalam pelajaran ini kita akan belajar di mana kebenaran itu adalah bahwa Yesus itu adalah Allah. Kemudian kita akan melihat bagaimana Allah itu sebagai Allah yang kekal. Yesus mendahului penciptaan dan kekekalan itu sendiri. Kemudian kita melihat bahwa murid terkasih berdiam pada tema keilahian Yesus. Sedemikian dalamnya untuk menerangi kebenaran kosmik bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Ketika Musa meluncurkan perjanjian lama dengan menegaskan kebenaran penciptaan, demikian pun Yohanes membuat proklamasi yang sama dalam perjanjian baru. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, di mana menjelaskan tentang proklamasi yang sama, di mana Yesus adalah sumber kebenaran. Yesus itu adalah Allah. Saudara-saudara, jadi tema penciptaan dan penciptanya adalah firman, yang adalah Allah menyatukan perjanjian lama dan perjanjian baru bersama-sama. Jadi baik perjanjian lama dan perjanjian baru disatukan di dalam Yesus. Kemudian kita melihat bahwa dengan melabuhkan Injilnya dalam penciptaan sejak awal, Yohanes menyediakan sau teologis untuk setiap diskusi lainnya untuk diikuti, saudara-saudara. Kemudian bagi Yohanes, topik tentang Yesus sebagai pencipta sangatlah penting, karena setan, si penipu ulung, membenci kebenaran keilahian Kristus dan kesetaraannya dengan Allah. Jadi setan sangat marah, setan sangat benci ketika pelajaran ini disampaikan, ketika pelajaran ini dihotbahkan, di mana setan membenci kebenaran keilahian Kristus dan kesetaraannya dengan Allah. Nah, menjelang akhir abad pertama kekristenan, bidat-bidat gelap secara halus memasuki gereja. Nah, bidat-bidat
agnostik mempertanyakan realitas keilahian Yesus, menyebarkan keraguan tentang inkarnasinya yang sejati dalam daging. Kita lihat bahwa setan juga bekerja keras memutarbalikan fakta kebenaran. Kemudian fenomena berbahaya ini terjadi sekitar 3 dekade setelah penulisan Injil sinoptik. Akibatnya saudara-saudara, hal itu membawa keputusasaan di antara orang-orang percaya dan menurunkan moral rohani. Kemudian dari 18 ayat pertama Injil Yohanes merupakan pembukaan untuk sisa Injilnya. Itu memberikan pernyataan teologis yang tak tergoyahkan, ringkas dan padat tentang keilahian Kristus. Nah, Kristus Sang Firman adalah Allah dan selalu ada. Dia adalah pencipta dan hidup dan pemberi terang. Namun dia menjadi manusia, lahir dari Allah dan menunjukkan kasih, rahmat dan kemuliaannya di hadapan ciptaannya. Menarik saudara-saudara. Kita akan mempelajari lebih dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Kita akan mempelajari tentang logos. Kita akan mempelajari tentang firman itu telah menjadi manusia. Kita bisa gali dan baca itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 ayat 18. Kita juga akan mempelajari di mana mendengar atau tidak mendengar firman. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita juga akan mempelajari tema yang muncul kembali, kepercayaan atau ketidakpercayaan. Kemudian di bagian akhir pelajaran ini kita akan mempelajari tema yang muncul kembali, yaitu kemuliaan. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar sekolah Sabat, belajar firman Tuhan lewat buku pelajaran sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat ini pada hari Sabat. Kita telah mempelajari rangkuman pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga. Kita akan tutup, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga di triwulan yang terakhir tahun 2024 ini. Biarlah Roh Kudus akan memampukan kami memahami dengan benar, dan kami boleh praktekkan dan alami dalam hidup sambil kami membagikan kebenaran yang sesungguhnya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.